mulai aja ya. Udah ada 14 orang. Jadi nanti kita bisa keluar di pukul 9.10 lah ya. Kalau bisa sih lebih cepat. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, kira-kira ada berapa totalnya di kelas A sama B? Kelas A ada berapa totalnya? 25, Bu. Kelas A 55? 25. 25. Kelas B? 25 juga, Bu. 25, jadi 50. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menggantikan kehadirannya Pak Abdul. Materi yang kita akan bahas hari ini, malam ini, itu tentang pembuatan latar belakang. Jadi teman-teman diharapkan setelah ini at least punya basic. Sebenarnya teman-teman udah punya basic karena sudah nulis skripsi semua kan. Cuma ada yang mungkin baru tahun lalu nulis skripsi, ada yang sudah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ada yang udah lupa sama sekali. Jadi kita refresh lagi ya, refresh yang sudah kita pelajari. Bahkan mungkin di sini ada yang sudah publish di Sinta 2. Saya dapat bocoran katanya ada yang sudah publish di Sinta 2. Itu bagus. Kurang lebih manuskrip di Sinta 2 dengan tesis itu kurang lebih sama ya. Jadi di sini saya tadi sudah sampaikan sama Komti untuk ngumpulin permasalahan teman-teman yang ada di kelas. Lalu apa CPMK-nya? Kenapa nanti dari situ kita akan kembangkan, teman-teman bisa kembangkan jadi satu latar belakang. Jadi malam ini dalam beberapa jam ke depan kita mencoba membuat draft latar belakang teman-teman ya, masing-masing. Jadi enggak satu kelompok misalnya, enggak, tapi individu ya, kita coba. Oke, saya rekam dulu ya. Udah. Oke, udah jalan rekamannya. Oke. Oke, skip. Nah, screen-nya sudah berubah. Tampilannya apa sekarang? Sudah, Bu, sudah berubah. Thesis introduction ya? Ya, thesis introduction. Oke, kita saya yakin teman-teman udah tahu apa sih latar belakang itu secara, karena sudah juga membuat latar belakang sebelumnya, tapi memang skripsi dan tesis ada perbedaan. Kalau di tesis teman-teman bisa menjawab apa, atau misalnya mengeksplor yang sudah ada, tapi kalau misalnya di hipotesis, membangun hipotesis gitu kan. Kalau di itu di skripsi, di S2 teman-teman boleh melanjutkan yang S1, dan kalau bisa teman-teman bisa mengembangkan teori ya, atau menolak teori itu gitu, atau tidak mengembangkan, tidak menolak, tapi membuat teori yang baru gitu berdasarkan konteks permasalahan teman-teman gitu. Apalagi kalau sekarang, kalau jurusan teman-teman itu kan pendidikan dasar gitu kan, itu identik sekali sama permasalahan di kelas masing-masing, di lapangan masing-masing. Dan saya yakin ini semua ya di kelasnya beraneka ragam, bervariasi masalahnya. Ada yang anaknya terkait dengan media pembelajaran, ada yang terkait dengan perhatian, fokus, dan lain sebagainya. Ada yang materi, harusnya anak kelas 1 itu matematikanya sudah bisa 1+1, ternyata tidak bisa 1+1 yang sekarang gitu kan, banyak. Ada yang harusnya bisa membaca atau mengenali huruf A sampai Z, ternyata belum bisa mengenali huruf A sampai Z gitu kan. Jadi kita akan membangun latar belakang itu bermuara diawali dengan CPMK dulu. Teman-teman CPMK-nya apa? Karena di situ sudah solen ya kalau CPMK.
Artinya CPMK itu nanti yang diharapkan, seharusnya kan seperti itu, kelas 1 tuh harusnya misal mata pelajaran matematika, kelas 1 itu harusnya memahami atau mengetahui atau bisa mengkreasikan gitu kan, CPMK kan bahasanya ada 6 ya. Nanti tolong ditulis dulu di kertas CPMK yang ini kan semua wali kelas bukan? Wali kelas ya, biasa ngajar semua mata pelajaran biasa kalau guru SD sekarang. Oke, ini perkenalan singkat tentang saya. Jadi teman-teman kalau misalnya saya sekarang sedang membangun ya, membuat satu lab ya. Jadi lab ini nanti secara berkelanjutan akan ada pelatihan. Jadi teman-teman silakan jika mau bergabung, silakan pelatihan tentang penulisan tesis, manuskrip, dan kemarin kita sudah mulai pelatihan yang perdana, itu kakak tingkatnya teman-teman. Jadi silakan. Dan kalau di Unip saya ngajarnya ke home base saya sebenarnya ada di jurnalistik, tapi jurusannya itu di komunikasi. Semester ini saya ngajar di 5 tempat ya. Dan di tahun ini juga alhamdulillah itu yang untuk Q1 Q2 saja yang saya masukin. Di sini data lengkapnya silakan lihat di get ya, dan buku silakan nanti teman-teman kalau misalnya ada butuh tentang bagaimana strategi mengajar di kelas, itu ada bukunya. Saya ada menulis bukunya kolaborasi dengan Pak Bul, silakan nanti dicek kembali tentang guru dan nyawa kelas. Berikutnya itu yang sedang layout sekarang ada tentang penelitian text mining yang teman-teman juga bisa pakai untuk penelitian di pendidikan pendidikan dasar. Dan yang sekarang lagi tulis itu tentang kegrafikan dalam pembelajaran SD. Semoga di akhir bulan ini udah selesai masuk layout ya. Itu kalau misalnya ada yang mau kolaborasi Q1 Q2 silakan, karena kebetulan saya ada funding, jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya mau kolaborasi tentang ada manuskrip gitu kan, mau dikembangkan, terus ada EPC kita kan biasanya kalau misal mau nulis di Q1 Q2 Q3 nanti bisa kolaborasi dengan saya bantu untuk tulisannya juga saya bantu, untuk APC dananya juga nanti saya yang talangin gitu. Oke, itu singkat dari saya. Dan malam ini kita akan membahas bagaimana sih menulis latar belakang, dan temanya kita lebih spesifikasikan lagi, fokusnya adalah di era digital. Jadi ini beberapa pertanyaan ya kan. Beberapa pertanyaan yang ada bukan di dalam sebenarnya, itulah yang kalau masuk kelas disuruh nulis latar belakang bingung pertama mau nulis apa sih latar belakang itu kan, padahal ini udah pada nulis latar belakang semua untuk skripsi ya kan. Coba saya mau tanya satu-satu dulu, skripsinya ada yang selesai 6 bulan atau misalnya lebih dari 6 bulan? Siapa coba pengalaman skripsinya di sharing dulu sedikit? Gak ada yang mau sharing. Why? Sharing aja bingung. Apalagi disuruh nulis skrip latar belakang. Ada Bu. Ayo mau nggak, silakan. Pak Debi. Ya. Izin sebelumnya Boleh. saya untuk menyusun skripsi itu kemarin mulai di September itu. September akhir September akhir itu saya seminar proposal, dan di November hasil harusnya Desember itu bisa sidang kemarin, tetapi karena nilai mata kuliah itu belum masuk semuanya, jadi belum bisa sidang. Jadi menunggu menunggu nilai dulu baru bisa masuk ke sidang. Jadi sidangnya di bulan 1 kemarin. Jadi kalau berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan untuk menulis itu sebenarnya tidak terlalu susah, tidak terlalu sulit, tetapi
kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya kita mau cepat selesai, maka jangan ditunda. Kalau misalnya ada revisi, misal hari ini bimbingan, jadi segerakan direvisi. Kalau bisa malamnya revisi, besoknya bimbingan lagi dan seterusnya. Itu polanya. Dan juga kemarin skripsi saya mengangkat tentang STEAM PJBL karena pada zaman 2024 sampai sekarang itu STEAM itu pendekatan STEAM dan PJBL itu masih trending topik, bisa dikatakan trending topik di pendidikan dasar khususnya, apalagi mata pelajaran IPA yang bisa dikombinasikan STEAM dan project based learning. Jadi kemarin itu saya berangkat dari di sekolah berdasarkan observasi itu masih menggunakan LKS yang apa ya itu, yang LKS yang 20 ribuan yang tipis, tidak gambarnya hitam putih. Jadi anak-anak dan LKS-nya itu lebih banyak dominan ke soal, sedangkan yang baiknya itu ada teori yang mengatakan bahwasanya LKPD ataupun LKS siswa itu yang baiknya adalah memberikan materi terlebih dahulu dan contoh, baru kemudian ada latihan soal. Nah, itu berangkat dari permasalahan itu saya berdiskusi dengan pembimbing saya kemarin itu Prof. Endang. Kami membuat ELKPD, elektronik lembar kerja peserta didik berbasis PJBL untuk siswa sekolah dasar. Dan pada saat dilakukan penelitian, siswa merasa semangat dengan LKPD tersebut karena di LKPD itu dilengkapi dengan video pembelajaran, kegrafikan juga berwarna-warni dan mengikuti perkembangan peserta didik. Karena konteksnya ini adalah peserta didik, kita harus memilih font, memilih background dan sebagainya itu yang menarik untuk siswa. Terbukti kemarin pada saat penelitian itu setelah menggunakan LKPD yang kami rancang, kemampuan berpikir kritis siswa itu meningkat dari yang awalnya rendah menjadi tinggi. Nah, karena kemarin itu rekomendasi dari Bunda Endang karena skripsi saya bagus dan direkomendasikan untuk terbit di Sinta 2. Jadi dari skripsi tersebut bisa di Sinta 2-kan. Menarik ya. Jadi teman-teman, sebenarnya teman-teman itu setiap hari, karena ini kan lingkungan teman-teman tuh SD ya kan, sekolah dasar, setiap hari itu selalu berurusan dengan masalah. Tadi kalau dibilang sama Mas Dewi, masalahnya adalah LKPD hitam putih, ya kan? Sebenarnya teman-teman bisa banyak menemukan masalah, tidak hanya LKPD hitam putih, ya kan? Kayak misalnya ketika belajar, apalagi sekarang itu banyak sekali permasalahan yang dulu itu tidak jadi masalah. Anak SD dulu sudah bisa bahkan banyak yang sudah bisa membaca gitu kan. Bahkan kalau zamannya dulu itu seharusnya belum sekolah di usia 5 tahun, tapi karena anak-anak kalau mau masuk sekolah usia tidak dilihat usia, asal bisa tesnya adalah bisa membaca, akhirnya bisa masuk. Tapi nanti akan muncul masalah lagi karena anak terlalu cepat masuk sekolah di usia yang seharusnya masih bermain, nanti dia akan ada kendala di usia lebih atas ya. Nah, sekarang kan banyak ditemukan kayak misal tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, itu bisa diambil menjadi konsen yang pada akhirnya bisa dibuat dalam satu latar belakang, lalu nanti dirumuskan poin per poin, terus temukan teorinya. Seperti tadi udah dijelaskan secara rigid dan detail sama Mas Debi, udah selesai nih sebenarnya. Tinggal lagi, makanya saya bilang teman-teman semuanya sudah punya pengalaman menulis skripsi, tapi di skripsi levelnya itu adalah batasannya menguji hipotesis, benar salah,
kebanyakan gitu kan. Sedikit sekali bisa pada level yang membangun atau merevisi teori atau membangun lagi teori atau menolak total teori lalu nanti dia akan mengembangkan teori yang baru misalnya seperti itu. Nah, di S2 levelnya akan naik gitu teman-teman. Jadi teman-teman tidak hanya lagi membuat hipotesis, menguji dan lain sebagainya, itu level level di S1. Harapannya adalah seperti itu. Teman-teman bisa membuat paling tidak ada teori yang teman-teman ambil, lalu teman-teman katakan ini tidak konteksnya untuk di Indonesia tidak bisa dengan teori ini, tapi teman-teman membangun teori baru seperti itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan penelitian tadi. Penelitian itu kan kita melihat, mengobservasi kondisi kelas, ya kan? Kondisi kelas kita seperti apa? Kelas A dan kelas B pasti berbeda. Di kelas Mas Debi, misalnya di konteks perkotaan, kota Bengkulu, provinsi Bengkulu, nanti kalau hasil penelitian Mas Debi dibawa ke Curug, dibawa ke mana, dibawa ke mana lagi daerah kita ini, Enggano misalnya, ternyata tidak berhasil, ya kan? Kenapa tidak berhasil? Masalahnya lebih kompleks lagi ternyata. Tidak hanya tentang kegrafikan saja yang harus diusahakan. Ternyata gaya belajar dari gaya pengajaran dari teachernya juga harus develop lagi, dibangun lagi, diinovasikan lagi seperti itu misalnya. Oke, tadi dari Mas Devi kita balik lagi ke slide. Jadi beberapa permasalahan itu, pertanyaan yang muncul adalah banyak sekali yang bingung nulis latar belakang. Padahal sebenarnya tidak perlu bingung. Mulai dari besok hari Senin masuk ke kelas, langsung teman-teman list kira-kira di kelas, misalnya teman-teman ada di kelas 1. List kelas 1 itu apa sih masalah yang saya hadapi? List dulu. Ya tahu sih, arisan belum dibayar. Nantilah ya. Kalau masalah arisan kayak gitu nanti dulu gitu kan, disisihkan. Ini yang berkaitan dengan lagi azan. Kita break dulu ya. Sekitar 2 menit. Orangnya itu. Kosong. Yang kosong tuh. Iya. Itu kan naik susun. Tidak pakai plus plus. Tidak ada pakai plus plus. Kau main tunggit aja sih. Saya nengok. Mana ngabis itu? Oh jangan lah. Inilah, klien marah lah. Tidak dulu enggak itu jus. Tolong pungut dulu mbak. Sampah ke mbak. Ambil asal. Tidak yang enggak jus tadi. Mana nyu? Tahu enggak itu minum tadi. Oleh tak minjem. Ya kita nelpon awak lagi. Mana anak gadis ayah? Apa? Minjem rait. Minjem untuk main. Tidak usah. Pakaian aja. Sebentar aja nanti dan kembaliin kok ya. Ayah please sebentar aja nanti dan kembaliin kok ya. Ayah nanti dan kembaliin kok ya. Oke, kita mulai lagi. Jadi yang sering dipertanyakan adalah bagaimana bingung gitu kan, mau nulis latar belakang bagaimana, terus lalu apa sih teknologi yang bisa digunakan untuk menulis. Sekarang itu lebih enak ya teman-teman. Kenapa? Karena sekarang itu ada namanya ChatGPT yang bisa bantu kita untuk menulis. Tapi
kebanyakan dari pengguna ChatGPT sekarang memposisikan ChatGPT-nya sebagai leader, dan yang dan kita yang kalian kalau kalian copy paste itu artinya kalian followers. Jadi jangan di posisi seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah ada kalian buat nih prompt bla 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 bla, terus ada hasil generate, hasil yang dihasilkan sama ChatGPT itu jangan di copy paste. Gunakan itu sebagai alat bantu dan teman-teman paraphrase-kan dengan konteks teman-teman, kembangkan dengan konteks teman-teman seperti apa yang dibutuhkan teman-teman gitu. Jadi sudah banyak ya teknologi yang bisa dipakai, tidak hanya ChatGPT, pokoknya banyak sekali AI. Ada Skyscape, ada Site AI yang dominannya adalah khusus untuk riset, deep riset. Lalu berikutnya, apa masalah penelitian yang paling sering dilihat di sekolah? Jadi itu saran saya, mulai hari ini nanti di HP-nya disediakan notes ya. Notes itu nanti teman-teman tulis tiap hari dari Senin sampai Selasa. Kira-kira apa sih kesulitan saya mengajar di sekolah? Apa sih kesulitan siswa ketika menerima dalam kegiatan belajar mengajar? Ambil yang nanti dari situ ya, dari list masalah-masalah itu pilih satu yang paling teman-teman merasa passion atau merasa paling mudah untuk diteliti. Ada sebenarnya kalau misal mau cari paling mudah itu ukurannya apa sih? Paling mudah itu ukurannya adalah, kalau saya paling mudah itu adalah ukurannya dia tidak perlu mewawancarai. Kalau saya tipe peneliti yang menghindari wawancara. Tapi kalau memang diharuskan wawancara ya saya wawancara. Kenapa menghindari wawancara? Karena wawancara itu butuh waktu, wasting time. Jadi menurut saya, ukuran saya penelitian yang mudah itu adalah tidak wasted time, tidak membuang-buang waktu. Makanya saya lebih suka penelitian yang berhubungan dengan indoor alias menggunakan software. Kayak misalnya bisa pakai MATLAB, Python, text mining itu bisa pakai Poyant Tools dan lain sebagainya. Jadi kita main big data. Datanya sudah ada di cloud, kita ekstrak, lalu saya analisis gitu. Itu basicnya saya di sana. Kalau teman-teman bisa nggak pendidikan dasar seperti itu? Bisa banyak. Saya dulu mencoba meneliti tentang bagaimana storytelling akhirnya menjadi solusi untuk anak SD, anak SMA, anak PAUD, anak SMP ya, dari PAUD, TK, SD, SMP dan SMA yang memiliki math anxiety di se-Asia. Jadi saya meneliti tentang paper-paper yang menyebutkan bahwa ternyata storytelling ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi tingkat math anxiety itu apa ya? Kecemasan matematika. Jadi belajarnya itu bukan lagi 1 tambah 1, tidak. Tapi belajarnya itu gimana? Belajarnya itu dengan storytelling. Storytelling misalnya gini, dulu kita punya cerita Putri apa ya, saya lupa ya. Jadi dia ada konsep matematika KPK di dalamnya. Hari ini Putri mandi 3 hari lagi. Kalau dihitung 3 hari lagi, hari ini katakanlah Senin. Jika dihitung 3 hari kemudian, hari apa Putri akan mandi? Jadi kan itu KPK, konsep kelipatan 3 gitu kan. Nah, dengan adanya konsep matematika yang di storytelling-kan, yang diceritakan, ternyata hasilnya adalah tingkat konsentrasi anak-anak, lalu teamwork-nya, attention-nya, lalu cara dia berpikir, cara problem self matematiknya itu lebih tinggi gitu dibanding kalau misalnya sudah ngomongin dihadapin dengan angka-angka dulu. Itu akan membuat anak-anak stres. Nah, di situ ternyata text mining yang big data itu juga bisa diterapkan di pendidikan dasar. Jadi balik lagi, teman-teman mau ngambil apa metodenya ya, kalau saya lihat stylenya untuk Universitas Bengkulu itu ya kayak tadi ya, meneliti ada modelnya, bisa PBJL, bisa PJBL gitu kan, ada case study ya kan, ada macam-macam gitu kan metodenya, modelnya.
Jadi bisa pengembangan juga. Pengembangan itu ada 5 step. Tahap ADI ya. Tapi teman-teman mau ngambil step yang pertama saja, tidak keempat-empatnya, boleh tidak boleh, silakan. Tapi nanti dikunci dengan apa? Teori penelitian terdahulu, bahwa penelitian saya pada tahap level 1 saja. Kenapa tidak di level 4? Karena penelitian sebelumnya ada yang melakukan itu dan bisa gitu. Jadi teman-teman mau mengucapkan apa saja, mau berstatement apapun bisa, asal ada teorinya. Oke, sampai sini itu baru basic ya, baru dasar. Kita belum ke praktek. Nanti insya Allah kita praktek. Berikutnya, jadi latar belakang itu apa? Latar belakang itu ya, katakanlah pintu pertama. Jadi ketika pintu pertama itu kita lihat, kalau tidak menarik, kita nggak mungkin masuk. Kita kan nggak mungkin buka pintu itu. Tapi kalau misalnya dia dari awalnya saja, looknya saja sudah menarik, kita akan tertarik untuk, apa sih isi dalamnya gitu kan. Jadi latar belakang harus seperti itu. Gitu. Oke, next. Oke, siapa lagi yang baru masuk? Coba kita cek. Oh, Mbak Arwistan. Oke, next. Oke, ada pertanyaan. Mengapa penelitian itu penting dilakukan? Oke. Pertama, tadi sudah dibahas bahwa nanti penelitian itu dilakukan jelas atas dasar ada masalahnya. Masalahnya ini pasti yang terjadi di sekitar kita gitu kan. Ketika kita mau menganalisis masalah itu, kita menerapkan teori, ya kan? Oke, salah lagi yang baru masuk. Imro Soleha, oke. Lalu alurnya itu, lalu ketika ada masalah kita analisis dengan pisau analisis teori di dalam. Sebagai pisau analisis itu teori ya. Jadi kayak misalnya tadi mau melihat apa mau melihat STEAM ya kan. STEAM itu Science, Technology, Engineering, dan Math ya. Sekarang juga masih relevan apa yang berhubungan dengan STEAM atau matematika ya. Jadi teman-teman bisa mengambil masalah tentang STEAM atau matematikanya saja boleh, atau teknologinya saja boleh gitu. Dan nanti mau dibahas dengan teori apa? Bisa ambil teori macam-macam kan, ada dari pijat, dari teori di pendidikan dasar sangat banyak ya. Teman-teman bisa ambil satu yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Dan tidak perlu mengambil teori yang kelihatannya keren nih teorinya, tapi kalau tidak paham tidak, jadi akan apa ya? Jadi tameng apa? Jadi membunuh teman-teman sendiri gitu loh. Jangan sampai teman-teman kejebak ya. Ambil teori yang simple saja. Pokoknya sekarang ini ukurannya adalah saya mau cepat selesai, saya tidak mau ribet, saya tidak mau buang-buang waktu, saya mau pakai deadline. Kayak tadi Mas Debi itu kurang lebih 6 bulan ya. Sebenarnya nggak sampai 6 bulan, tapi harus menunggu nilai. Dan mungkin ada regulasi yang lain, itu yang harus juga dipertimbangkan. Kita membuat tesis itu jangan hanya mempertimbangkan cepat selesai dan lain sebagainya. Lihat regulasi dari program juga. Kalau tidak salah saya juga ada regulasi yang ketika teman-teman mau mendapatkan cum laude ya, tidak bisa lagi hanya cepat selesai atau nilainya A semua, tapi teman-teman punya satu publikasi di Sinta 2. Jadi tabungan mulai dari sekarang teman-teman harus menyiapkan Sinta 2 kalau mau dapat predikat cum laude ya. Tabungan ya, mulai dari sekarang harus punya Sinta 2. Itu regulasi dari pendidikan dasar, pendasnya ya. Ketika kita punya ketika kita sudah menarik masalahnya apa, ada teorinya jelas, kita nanti bisa memberikan kenapa sih ini tuh harus diteliti gitu. Jadi pondasi-pondasinya step by step ya. Itulah yang nanti akan ada di dalam latar belakang. Sampai sini udah gumoh belum? Udah mual? Apa masih kuat? Lanjut. Masih kuat? Apa?
Lanjut Bu. Lanjut, masih kuat ya. Kalau udah gumoh, Masih. minum ini obat apa namanya, obat mah. Obat mah atau misalnya paracetamol gitu kan. Kalau udah di sini udah pusing, masih ada kiri. Kalau kiri udah pusing, di belakang masih bisa lah. Kalau udah pusing semua sini, udahlah kita istirahat dulu lah ya. Kita nonton dulu yang random-random gitu kan, TikTokan dulu gitu kan. Oke, next. Topik kita lagi saya tekankan untuk malam ini kita spesifikkan ke literasi digital anak SD ya. Literasi digital anak SD. Saya paham teman-teman di sini mungkin ada yang dari IPA, ada dari PS, ada bahasa, ada PKN, ada apa lagi? Ada matematika ya kan? Ambil dari literasi digitalnya. Literasi digital untuk matematika ada. Sekarang juga ada namanya numerasi ya. Baru di launch di 23 Juli kemarin. Literasi sudah, sekarang ada gerakan numerasi. Untuk apa? Karena kebutuhan kita di tahun 2024 itu dan 2025 ini yang dicanangkan adalah coding ya kan. Jadi untuk memahami coding ternyata harus punya basic numerasi yang kuat. Ya, makanya pada akhirnya di 23 Juli kemarin launch Kemendikbudnya launch tentang numerasi. Oke. Menurut Bapak Ibu sekalian, kebiasaan digital anak SD di sekitar Anda apa saja? Ayo. Boleh ditulis di chat misalnya nonton. Ngapain misalnya di gunain HP-nya ngapain aja dia? Main game, Bu. Nah, main game. Apalagi? Main TikTok. TikTok. Anaknya sendiri juga main TikTok. Bukan. Anak-anak main Jadi, TikTok. Cari jawaban Bu. Ya. Bapak lihat TikTok, anak pun jadi lihat TikTok. Ibu lihat TikTok, Ya. anak pun lihat TikTok itu ya. Itu namanya kompak. Keluarga yang kompak. Harus dipupuk kekompakan itu ya, tapi harusnya yang baik-baik juga ya. Itu udah baik. Diarahkan ke yang baik lagi. Besok lihatnya tidak hanya yang gosip-gosip ya. Besok lihat ya. Oke, saya mau lihat yang literasi. Dedek apa literasi apa yang Dedek sukai gitu kan. Mantap kalau kayak gitu ya. Oke, anak sekarang main game. Yes, benar. Itu permasalahan ya buat kita. Sebenarnya kenapa anak dikasih gadget juga untuk mengurangi tingkat gini. Di zaman saya jadi anak itu orang tua saya tidak memberikan saya gadget, tapi mereka memberikan saya kalau misalnya ketika mau nonton. Ini kayaknya kita satu level ya, milenial semua. Ketika atau mungkin saya di bawah malah. Ketika kita mau nonton dulu, kamu harus nyuci piring dulu, kamu harus nyapu dulu baru bisa nonton. Dan tontonan itu Doraemon yang kayak gitu, Power Rangers. Nah, jadi kalau udah pukul 7 ya, pukul 8 itu siap-siap udah mandi, udah nyuci piring, udah nyapu, baru bisa hidupin TV nonton. Kalau sekarang tim yang tadinya harusnya kalau mau nonton itu nyuci piring dulu atau nyapu rumah dulu, itu yang jadi orang tua sekarang. Sibuk. Karena sibuk akhirnya memberikan fasilitas handphone atau tab atau sejenisnya kepada anak. Biar apa? Biar anak punya tidak lagi, satu tidak menangis, satu dia tidak main keluar. Sebenarnya kan tujuan kita adalah baik. Dan kita tidak mau intinya tidak mau membuat anak merasakan apa yang kita rasakan seperti itu gitu. Oh, kalau saya dulu harus gini dulu untuk dapatkan ini gitu kan. Jadi kayak sebenarnya kesalahannya kenapa anak sekarang lebih suka gadget dan lain sebagainya karena kita sendiri yang tidak tega mengulang. Sebenarnya kita trauma, ya kan, kita punya perasaan trauma. Dulu saya mau nonton itu harus nyapu dulu, harus ngepel dulu, harus ini dulu, ada panjang gitu kan. Nah, saya nggak mau anak saya kayak gitu. Itu sebenarnya rasa cinta kita, perhatian kita sama anak. Tapi akhirnya karena
intensitas yang seperti itu yang diberikan kepada anak, pada akhirnya anak candu. Anak candu dan tidak diawasi ketika melihat gadget dan lain sebagainya, berdampak negatif kebanyakan. Ketika lagi main itu kan tujuannya adalah menang, menguasai permainan game dan lain sebagainya. Ketika tidak menang, akhirnya apa? Emosi anak tidak bisa terkontrol, tantruman, apa segala dan lain sebagainya. Nah, ditambah lagi konsumsi anak yang sekarang dibanding kita dulu. Kalau saya dulu konsumsinya mungkin kalau gula apa ya? Es krim jarang dibelikan, permen jarang dibelikan. Sehari itu katakanlah uang jajan 100 itu bisa. Ya bolehlah saya jajan permen dan lain sebagainya. Sudah habis uang itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Dan itu kemungkinan cuma hari Minggu doang. Kalau hari lain ya untuk sekolah gitu kan. Sementara hari ini di kulkas belum habis sudah kita stok coklat, sudah kita stok permen dan lain sebagainya. Ternyata gula itu bisa meningkatkan hormon yang negatif yang bisa membuat anak lebih cenderung satu obesitas, satu tidak bisa mengontrol emosi. Nah, akhirnya inilah yang membuat anak ketika masuk ke SD dia susah untuk konsentrasi, susah untuk belajar, susah untuk bekerja sama, susah untuk menyerap pelajaran. Kenapa? Ya karena di rumah sudah dikasih konsumsi yang gadget tadi, terus nonton TV-nya tidak terkendali dan sebagainya. Kerjaan guru sekarang makin tinggi, gitu kan? Nah, silakan cari teorinya yang bisa membackup yang saya sampaikan tadi gitu loh. Banyak itu hasil penelitiannya yang mengatakan bahwa coklat itu salah satu faktor yang membuat tingkat konsentrasi anak, apalagi coklat di Indonesia itu lebih tinggi gulanya dibanding coklatnya. Coklatnya itu bagus, tapi coba lihat 0, sekian persen kandungan coklat di dalam satu produk. Sisanya 50% itu adalah kandungan gula. Sementara kandungan gula yang harus dikonsumsi anak itu tidak boleh lebih dari 1 sendok teh per hari. Nasi sudah berapa gulanya? Ya kan? Coba cek lagi semuanya. Itulah kenapa anak sekarang. Jadi konsumsi yang di dalam makanannya sudah membuat dia cenderung tantrum. Fasilitas yang kita berikan, kita sebenarnya sayang sama anak gitu kan. Kita tidak mau mereka capek dulu gitu kan. Itu sebenarnya rasa cinta kita. Jadi kita kasihkan fasilitas. Ternyata dengan fasilitas itu bukannya makin baik gitu kan, emosinya makin tantrum gitu kan. Akhirnya ke sekolah, kerjaan bapak ibu makin menumpuk, makin berat. Makanya pada akhirnya sekarang tuh dituntut untuk membuat media pembelajaran yang kegrafikannya lebih interaktif, warna dan lain sebagainya, tuntutan warna dan lain sebagainya. Kenapa? Karena anak di rumah sudah melihat sesuatu yang 3D, ya kan? Nanti sampai sekolah lihat hitam putih. Mau belajar nggak dia hitam putih yang dilihatnya? Terpaksa. Ingat nggak yang dipelajari? Short term memory. Hari itu dia bisa tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi pulang dari sekolah, 1 tambah 1 random jawabannya ya kan? Ada, oke lah mungkin ada yang jawab 2 karena masih pertambahannya masih kecil gitu kan. Suku angkanya masih satuan gitu kan. Coba kalau udah ribuan atau 3 suku angkanya, terus ada desimalnya, itu udah mumet. Dan kalau pertanyaan simple misalnya, siapa yang pagi ini saya sarapan apa, atau misal apa warna bendera Indonesia, itu kan kalau teman-teman lihat di TikTok, bendera Indonesia berwarna macam-macam jawabannya kan, random. Ada yang warna-warni, ya kan? Terus coba disuruh gambarkan gerakan sholat ruku misalnya. Disuruh gambarkan ruku yang digambar itidal, ya kan? Atau duduk antara 2 sujud, atau tidak sama sekali menyerupai gerakan sholat misalnya. Ya itu tadi. Karena anak itu memorinya sebenarnya bagus ya, banyak bisa menyimpan memori, dan kalau belajar itu cepat nangkapnya. Cuma yang kita suguhkan itu hal-hal yang sebenarnya membuat konsentrasi anak jadi buyar. Jadi selain jadi buyar juga dia
lebih cenderung area otak yang diterpa adalah area otak emosi yang emosinya itu tidak baik gitu. Oke, sampai sini harus masih ini ya. Kita next. Oke, jadi itu realitas ya, rendah sekali minat baca siswa di era gadget ya. Itu tadi permasalahan tadi banyak sekali yang sudah saya paparkan. Berikutnya, kenapa latar belakang menjadi penting? Lagi-lagi tadi di slide 4 saya tanya kenapa latar belakang menjadi penting, slide 3 juga saya tanya kenapa latar belakang penting. Ini secara rumusan singkat saja. Intinya latar belakang itu seperti film. Kalau tadi saya bilang seperti pintu. Ketika kita lihat pintunya bagus, kita mau buka. Penasaran apa sih isi dalamnya. Nah, kalau kita analogikan lagi film, yaitu seperti kalau kita mau nonton film, kita tonton trailernya dulu kan. Kalau trailernya bagus, kita tonton. Tapi kalau trailernya sudah, aduh apa sih ini? Aduh, kayaknya hidup saya udah susah, nonton film tambah susah, udahlah, nggak perlu lagi nonton gitu kan. Ya intinya latar belakang itu gitu, jadi jembatan antara kita dan isi keseluruhannya. Antara latar belakang itu kunci kita mau melihat keseluruhannya. Jadi bisa lewat rumusan masalah atau tujuannya. Nanti ke dalamnya seperti apa gitu kan. Oke, pertama sebutkan satu penelitian yang pernah Anda baca. Lalu ini monggo siapa saja boleh, silakan. Satu penelitian yang pernah teman-teman baca, lalu ambil sedikit saja. Kenapa penelitian itu penting? Sedikit saja, satu paragraf saja. Kalau teman-teman masih ingat, silakan. Siapa yang mau coba? Ayo. Baru juga semester 1, udah ditanya penelitian, baca penelitian siapa gitu kan. Bingung. Tadi pertama latar belakang udah bingung, sekarang lebih parah lagi ditanya penelitian siapa ya. Ya boleh. Debbie lagi, silakan Mas Debbie. Apa Mas Pak Awal? Pak Awal ini pengamat luar biasa ini. Saya penasaran. Baik. Saya kelas B, Bu. Baik, terima kasih. Bentar Mas Debbie ya, Bu, kita coba dengar. Kenapa Pak Awal? Saya di kelas B, Bu. Ini Coba Debbie ya. Mas sudah, Debbie. saya sudah berusaha. Putus-putus Mas Debbie. Oke. Saya sudah merancang Mas Bicang. untuk rencana tesis saya karena kemarin itu saya mengajukan beasiswa dan beasiswanya itu butuh yang digit, tesis kita mengarah kemana dan sebagainya. Oh iya, putus-putus ya Bu. Teman-teman mau manggil Mbak juga oke, silakan. Oke. Coba Deb. Deb. Jadi kemarin itu saya mencoba untuk mendaftar beasiswa. Jadi di situ syaratnya adalah Sinyal Pak Debi putus-putus, Pak Debi. Iya. Putus-putus. Izin? Mungkin boleh di ini Apa ditulis suara pakai saya? chat. Saya terdengar Bu. Putus-putus tapi Putus-putus tadi sinyalnya tuh. boleh dituliskan di chat mungkin atau di di WhatsApp atau gimana. Nanti kita bacakan. Sekarang malah nggak ini, layarnya malah off cam Pak Debinya. Oke, sembari nunggu Mas Debinya problem solve dulu sama sinyal, siapa yang mau mencoba sharing penelitian yang pernah dibaca? Saya rasa banyak penelitian ya. Dan coba jelaskan singkat saja kenapa sih penelitian itu penting gitu.
Oke, kalau tidak saya ambil penelitian saya ya. Tadi sebenarnya saya sudah ceritakan penelitiannya juga. Oke, ini ada penelitian yang storytelling and math anxiety. Kalau yang lain ada, tapi belum ini sebenarnya, masih di under review dan dia tidak terkait sama pendidikan dasar. Oke, kita coba ini aja lagi ya. Jadi biar teman-teman bisa. Oke. Jadi tadi saya sudah sampaikan penelitian ini secara singkat ya. Kenapa penelitian ini penting? Karena gini, di Asia itu punya kebudayaan, tidak hanya punya kebudayaan, tapi gini, hasil penelitiannya adalah nilai matematika di Asia itu paling tinggi dibanding negara-negara barat. Masalahnya adalah tingkat kecemasan matematika di Asia juga lebih tinggi dibanding negara-negara di barat. Ya kan? Jadi ini berbanding lurus. Nilai matematika tinggi, tapi kecemasan matematikanya juga tinggi. Pada akhirnya, ketika kecemasan matematika ini tinggi, banyak anak-anak yang tidak mau memiliki karir di bidang-bidang yang ada unsur matematikanya. Misalnya apa? Tidak mau kerja sebagai coder. Tidak mau kerja di bagian-bagian IT. Padahal makin ke sini teknologi itu makin dibutuhkan dan tidak bisa dipisahkan dari apapun jenis profesinya. Jadi kalau kita katakan belajar IPS sekalipun itu masih membutuhkan teknologi. Belajar bahasa sekalipun membutuhkan teknologi. Jadi kalau misalnya anak-anaknya sudah menghindari unsur matematika, ya bagaimana dia mau berpartisipasi dalam karirnya nanti? Jadi generasi yang dibutuhkan gitu kan. Bagaimana dia mau membangun bangsa gitu kan, kalau misalnya dia sendiri matematika trauma. Nah pada akhirnya ada siapa yang baru masuk, Mami Dania, ada teori yang menyatakan bahwa kita bercerita itu bisa jadi salah satu solusi untuk mengurangi tingkat kecemasan matematika. Oke, ini sudah ada dari Debbie. Oke, ini kita pause dulu, kita balik ke Debbie. Jadi ini Debbie penelitian dari Prof Endang dan Abdul Muqtadir DKK tentang pengembangan instrumen literasi lingkungan. Oke. Ini sangat penting menurut saya karena sekarang literasi lingkungan belum terlalu dilakukan oleh siswa. Misalnya masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan, memetik daun bunga yang ada di sekolah dan lain sebagainya. Hal ini kalau dibiarkan terus-menerus bisa merusak lingkungan. Oke, ini ada salah satu penelitian ya. Penelitian dari dosennya Bapak Ibu ya tentang penelitian pengembangan konsentrasinya adalah literasi lingkungan. Yes, benar. Biasanya literasi itu literasi membaca. Tapi ternyata ya ada juga yang namanya literasi lingkungan ya. Dan ini bisa jadi peluang juga buat teman-teman sebenarnya. Ambillah topik-topik yang sebenarnya dekat dengan teman-teman tapi jarang sekali diangkat. Itu bisa jadi nilai plus untuk mendapatkan tadi kayak misalnya Mas Debbie kalau mau sekolah itu ada peluang beasiswa. Jadi kalau peluang beasiswanya itu salah satunya syaratnya adalah mungkin menulis manuskrip ya atau membuat rancangan penelitian. Kayak beasiswa KIP kali, aku nggak tahu kalau beasiswa KIP salah satunya mungkin ada syaratnya membuat rancangan penelitian. Ambillah penelitian yang sebenarnya dekat sekali dengan kita. Satu bisa tentang lingkungan gitu kan, literasi lingkungan yang sebenarnya itu sangat impactnya sangat besar tapi jarang sekali dilirik permasalahan itu gitu. Terus apalagi ada satu lagi tentang local wisdom, folklore, ya kan? Indonesia itu punya banyak
folklore. Folklore itu bisa cerita rakyat, bisa kesenian daerah, bisa warisan-warisan budaya, kayak makanan khas yang sebenarnya hampir generasi muda kita tidak tahu lagi cara membuatnya, bahkan namanya pun nggak tahu. Apa makanan khas Bengkulu coba? Tempoyak, Bu. Tempoyak itu orang Padang bukan? Oh, Bengkulu ada juga. Bengkulu. Endap. Ada cerita di balik tempoyak? Ada yang tahu cerita di balik tempoyak? Cerita rakyat di balik tempoyak? Mulai ya. Durian, Bu. Mulai pisang muda juga, Bu. Kenapa? Mulai pisang muda. Gulai pisang mudo. Gulai pisang. Itu saya baru dengar loh. Gulai pisang mudo itu. Lampau durian. Kemarin kebetulan Durian. Durian itu di Padang juga ada loh durian. kearifan lokal Baik, merupakan khas Bengkulu. Kayak kita tuh mungkin yang bisa saya sebutkan ikan pais kali ya. Ikan pais, kelapunya muda itu dulu ada lagu daerahnya juga. Dulu waktu saya SD itu masih sering dinyanyikan anak-anak. Ikan pais. Iya kan ikan pais. Ikan pais, Bu. Ikan? Ikan pais. Iya ikan pais. Pais, Bu. Jadi Ya, dulu ada lagunya tuh dulu waktu saya SD itu kita mau ngambil nilai kesenian harus nyanyiin lagu-lagu daerah di selain lagu-lagu nasional. Jadi lagu-lagunya itu dulu ada yang saya masih inget banget itu ikan pais, terus apa lagi ya? Benteng Malabro. Benteng Malabro saya udah lupa liriknya. Pantai Panjang, Bu. Pantai Panjang saya malah kayaknya nggak ada lagu daerah Pantai Panjang. Semuanya tuh ngomongin makanan. Kalau salah, Oh, makanan. iya makanan semua lagu daerahnya itu. Sekarang saya nggak tahu apakah anak SD bisa nyanyi lagu daerah. Apakah masih ada yang nyanyiin lagu ikan pais, kelapunya muda. Masih, Bu. Itu kan lagu. Saya masih biasanya. Kami muatan lokal masih mengajarkan tentang seni budaya daerah. Nah, itu bagus. Nah, kenapa tidak mengambil penelitian tentang itu? Kenapa? Karena sekarang banyak generasi muda ya. Kalau saya nanya sama anak mahasiswa sekarang, kamu tahu nggak makanan khasnya Bengkulu apa? Itulah tadi yang disebut lempuk, duren, pempek. Pempek yakin dari Bengkulu, bukan dari Palembang. Lempuk durian yakin dari Bengkulu, bukan dari Padang. Tempuyak. Soalnya mungkin adalah ciri khas kita, tapi kita kan bias jatuhnya. Siapa pertama yang menemukan tempoyak itu masih sampai sekarang kan masih dipertanyakan gitu kan, kayak kita sama Padang itu kurang lebih sama gitu. Tapi belum ada sejarah yang menyatakan bahwa tempoyak apapun itu pronunciation-nya pertama kali ada di Padang atau pertama kali ada di Bengkulu, atau tabui itu di Padang, kalau kita tabot. Mana yang pertama? Memang beda tabui sama tabot, tapi silsilah yang pertama itu pasti ada gitu loh. Barulah nanti misalnya saudagar atau misalnya pemuka agama atau pemuka adat, dia musafir pergi ke mana gitu kan, akhirnya dikembangkan. Jadi makanya ada perbedaan sedikit gitu kan. Pasti ada yang jadi pelopornya itu entah itu Bengkulu, entah itu Padang gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Dan sebenarnya sejarahnya Bengkulu itu pertama kali dijajah bukan sama Belanda, Inggris. Kita dibarter sama Singapura itu dijajah sama Belanda. Jadi Belanda sama Inggris itu sekutu. Kita dibarter. Sayangnya kenapa kita dibarter? Kalau kita nggak dibarter bisa jadi kita lebih jaya. Kan konon katanya kalau dijajah sama Inggris, sebenarnya nggak ada yang enak ya dijajah. Jajahan Inggris itu kaya gitu loh. Ya Singapura maju kan, Malaysia maju gitu kan.
Itu jokesnya gitu. Tapi yang dijajah sama Belanda semuanya dikeruk gitu, nggak ada ditinggalin. Rempah-rempah kita dikeruk sampai generasi kita pun dibawa ke sana gitu kan. Itu jokesnya. Jadi ketika teman-teman mau mengambil penelitian, nggak usah ribet-ribet, nggak usah berpikir high tech atau misalnya ini. Oke, semuanya tuh high technology, tapi ambil masalah yang kenapa tidak misalnya gini, cerita rakyatnya diintegrasikan ke teknologi. Jadi nanti bisa bisa dimasukin ke website misalnya. Bisa dibuat dalam bentuk 3D misalnya. 3D basic saja. Cerita rakyatnya bercerita tapi dia bisa gerak sendiri, ada gambar gitu kan, ada animasi kayak gitu kan. Kenapa cuma webtoon yang bisa? Kenapa cuma anime yang bisa? Kenapa tidak ada cerita rakyat yang bisa dibentuk kayak anime? Kenapa nggak ada cerita rakyat yang bisa dibentuk kayak webtoon misalnya? Jadi anak-anak kita juga mau tahu cerita rakyat Bengkulu misalnya kan, Kerbau Putih gitu kan, Putri Gading Cempaka, apa lagi yang dari misal Putri Sedaro Putih gitu kan, terus Pandai Tidur, terlalu banyak cerita rakyat atau makanan, cara membuat kue baitat itu kan bisa masuk ke prosedur, teks prosedur, tata cara pembuatan baitat. Nggak boleh. Oke, sudah dibuat dalam bentuk tepung, tepung sudah disisir, sudah dikalis, sudah hancur, sudah halus, terus tiba-tiba nanti kita loncat ke step 4, terus balik ke step 2. Nggak bisa kayak gitu kan? Nah, yang seperti itu tuh bisa teman-teman ambil misalnya. Bisa teman-teman kategorikan. Oke, khusus untuk pembuatan baitat nanti masuknya ke teks prosedur. Khusus untuk ini misalnya masukkan ke tema yang ini gitu. Jadi teman-teman bisa mengkategorikan itu gitu kan. Nggak usah jauh-jauh bikin terlalu mumet, terlalu apa, tapi nanti nggak bisa dijelaskan. Oke, kita balik ke slide gimana? Hilang ini slide-nya. Oke, terima kasih Mas Debi. Coba yang lain dong. Bisa ini yang lain. Ayolah. Yang lain juga bisa. Mana ini? Oke, ini. Terus. Oke, latar belakang menghubungkan. Oke, ini saya sampaikan sedikit. Latar belakang itu menghubungkan dengan penelitian terdahulu. Ya, benar. Nanti di bab 2 atau mungkin di pendas itu nulisnya di bab 1 ya. Ada namanya state of the art. Teman-teman mengambil penelitian teman-teman itu dasarnya adalah karena penelitian sebelumnya itu belum bisa menemukan atau memecahkan masalahnya. Pada akhirnya teman-teman kutip, karena penelitian ini belum bisa menyelesaikan masalah di titik ini, penelitian A, B, C, D, F, G sama-sama belum memecahkan masalah di titik ini, di penelitian saya permasalahan sebelumnya akan dijawab. Dan misalnya teman-teman nambahin, selain menjawab penelitian ini, kita akan mengembangkan permasalahan yang sebelumnya itu dengan konteks yang ada dalam penelitian saya. Makanya penelitian ini jangan bilang karena dasar dari teori A, teori B, teori C, penelitian ini penting dilakukan. Tidak. Dasar dari kebutuhan penelitian inilah yang pada akhirnya penelitian ini urgent untuk dilakukan gitu statementnya. Jadi balikkan statementnya adalah ke penelitian ini penting dilakukan karena inilah kebutuhan penelitiannya. Penelitian terdahulu itu tidak bisa jawab A, B, C, D, F, G, akan dijawab di penelitian sekarang. Dan penelitian hari ini juga akan mengembangkan di konteks, rigidkan konteksnya apa, anak SD dengan metode apa, dengan karakteristik yang misalnya anak-anaknya anak-anak yang spesial misalnya, warna tidak bisa membedakan warna misalnya, khusus untuk anak-anak yang tidak bisa membedakan warna, atau anak-anak itu tidak bisa membaca tidak bisa membedakan huruf A dengan huruf V misalnya. Jadi semakin teman-teman bisa mengidentifikasikan permasalahan atau kebutuhan penelitian teman-teman itu semakin kaya ya. Semakin kaya penelitian teman-teman, ketika mau masukin ke Sinta 2 atau Sinta 1, itu semakin seksi. Jadi semakin dilirik sama orang. Makanya tidak semua nanti tesis bisa diterima di Sinta 2.
hanya manuskrip yang dia punya keseksian manuskrip gitu loh. Itu bahasanya ya. Berikutnya, konteks kita di era 4.0 itu adalah era industri dan society 5.0. Jadi industri itu adalah otomasi karena dia digitalisasi ya. Jadi semuanya berbasis otomasi AI dan internet, serba digital. Kalau society itu berarti karena society itu kan manusia. Jadi bagaimana teknologi ini bisa memakmurkan manusia, bukan manusia untuk teknologi. Itu tadi yang saya bilang. Bagaimana ChatGPT ini bisa menjadi helper, bukan jadi leader, ya. Ingat teman-teman. Ada waktu nanti saya sharing cara membuat prompt yang bisa membantu teman-teman sekejap, bisa ada latar belakangnya. Tapi balik lagi, latar belakangnya di paraphrase, jangan di copy paste, oke? Sama-sama paste belakangnya ya, tapi beda. Pendidikan, oke, siswa perlu dibekali. Jadi itu poinnya ya. Oke, kita minat literasi kurang. Karena minat literasi kurang, jadi harus dibekali dengan literasi digital sejak SD. Bisa tadi literasi lingkungan, boleh. Literasi yang berhubungan dengan yang lain, local wisdom, boleh, silakan. Literasi itu banyak ya temanya. Bikin yang lebih spesifik, bikin yang jarang diambil orang. Ada ini contoh praktis, misalnya anak SD lebih cepat buka YouTube daripada buka buku. Apa ya? Ya, Bu. Betul. Saya pikir ini bukan anak SD aja, kita juga ini, ya kan? Harusnya ini Iya. bukan anak SD, tapi kita semua lebih cepat membuka YouTube daripada membuka buku, ya. Oke, mantap. Nah ini, kayak gini enak nih. Oke, berikutnya contoh praktis ada contoh praktis lagi nih. Mahasiswa lebih percaya Google Page One dibanding jurnal. Apa ya? Sebetulnya bukan lebih percaya Google. Mungkin lebih ke Apa, Pak? praktisnya. Lebih ke praktisnya ada tuh. Lebih ke praktisnya. Praktisnya itu maksudnya apa tuh, Pak? Lebih cepat merespon buka Google. Makanya pada akhirnya lebih apa yang di Google itu yang dikatakan lagi ya. Kalau misalnya kita diskusi, apa yang ada di Google kita pakai gitu kan, dibanding kita membuat mencari jurnal di Google. Ibarat kata tuh Google tuh arah kiblat mahasiswa. Oh. Jadi itu bahasa lainnya percaya itu arah kiblatnya mahasiswa ya, Pak ya? Iya. Oke. Jalan tolnya. Oke, bisa. Ada pendapat yang lain? Monggo silakan. Udah pukul berapa ini? Kita kayaknya nggak sempat sampai akhir ini. Udah pukul 20.30. Oke, mungkin saya akan kebut aja lagi ya. Oke, ada tantangan akademik, yaitu informasi berlimpah tapi sering copy paste. Yes. Mahasiswa malas membaca teks panjang, benar nggak? Betul. Benar ya. Kebingungan memilih sumber kredibel. Kenapa? Membaca teks panjang tuh bikin ngantuk. Nah iya, itu obat tidur, benar. Itu obat tidur. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang insomnia, silakan baca teks yang panjang. Iya, jurnal-jurnal bahasa Inggris tuh dibaca ya, Pak ya. Nggak perlu minum obat tidur, udah. Baca aja jurnal berbahasa Inggris, aman, tidur udah. Oke, next. Fenomena literasi digital anak SD. Oke, ini fakta, tapi saya lupa untuk mensitasinya. Ini ada beberapa citasi ya sebenarnya. Ini ada hasil PISA sebenarnya, tapi tahun berapa saya lupa. Kalau tidak di 2021-2022 ini. 89% anak Indonesia usia SD sudah pakai internet. Yes. Tantangan lebih banyak untuk hiburan, game, medsos dibanding belajar. Tadi sudah dijawab sama Bapak Ibu. Resikonya pada akhirnya ya benar hoax dan kecanduan game dan kurang literasi kritis. Benar. Ada diskusi ringan ini kita. Menurut Bapak Ibu, bahaya terbesar anak SD dalam dunia digital apa? Ini ya, banyak anak SD sekarang bikin komen hate speech. Kita kaget ternyata pas dilihat, oh ternyata masih SD, ya kan? Kok bisa ngomong kayak gitu kan?
Nah, nanti nih bisa jadi diskusi ringan Bapak Ibu nanti di kelas. Data literasi digital siswa dari PISA 2022. Masalah nyata di kelas. Oke. Ini bisa diambil ya untuk penelitian nih. Data literasi digital dari PISA di 2022. Ini bisa diambil sebagai masalah untuk di kelas. Berikutnya, dalam penulisan latar belakang boleh menggunakan data digital atau survei online. Boleh, silakan. Big data pendidikan. Tadi ada contoh penelitian Q1 yang sudah terbit, itu ambil big data pendidikan. Ceritakan masalah dengan bahasa manusiawi, bukan angka kering. Manusiawi, tapi gini ya, kalau Q1, Q2, Q3 itu dia tidak mau bahasa manusiawi, cenderung ke angka. Dan angka itu memang didramatisir. Jadi saya bisa katakan mendramatisir angka kalau teman-teman mau lolos di Q1, Q2, Q3. Misalnya gini, tadi di awal saya sudah sampaikan. Di negara-negara Asia itu tingkat nilai nilai matematikanya itu tinggi dibanding presentasinya katakanlah 80% lebih tinggi dibanding negara-negara Eropa. Sayangnya ya, kita lihat ini ada contohnya sebenarnya. Nah, ini dia. Sebuah studi tentang keyakinan afektif siswa mengungkap bahwa 88% siswa membenci matematika. Ini tuh dramatisir banget gitu loh. Kebencian ini berasal dari pengalaman negatif dengan subjek tersebut. Tambah mendramatisir, sudah masuk angka, lalu didramatisir, membenci, menggunakan kata-kata yang kayaknya kan bisa saja pakai siswa tidak menyukai, tapi biar didramatisir pakai kata-kata yang penting kita dapat angka dulu. Angka katakanlah di dalam data itu disebutkan tidak menyukai, tapi kita dramatisir aja. Gak usah pakai kata tidak menyukai, kan terlalu baik kan. Kalau untuk kalau mau tampil kalau mau lolos Q1, Q2 pakai kata-kata yang benar-benar mendramatisir tingkat atas. Jadi katakanlah 80% kita udah dapat angka, benci matematika gitu. Nah, terus berikutnya kita tambah lagi. Kebencian ini berasal dari pengalaman negatif. Katakanlah sebenarnya datanya ngomong karena dia tidak bisa di kelasnya punya pengalaman disuruh mengerjakan soal tidak bisa. Tapi kita parafreskannya dengan dramatisir lagi. Jadi banyak sekali pengalaman dari matematika itu yang menjadikan mereka memiliki pengalaman negatif. Makanya mereka benci sama matematika. Jadi intinya adalah teman-teman dapat quotes, dapat penelitian terdahulu, dramatisir saja hasil-hasil penelitian terdahulu itu. Jadi nggak usah terlalu baik kalau punya penelitian terdahulu tuh dibahasakan, jangan terlalu baik, dramatisir aja. Indonesia itu suka dramatisir, ternyata Q1, Q2, Q3 juga suka dramatisir. Bu, boleh minta file PPT-nya untuk bahan bacaan, Bu. Terima kasih sebelumnya. Oke, don't worry, nanti saya hasil rekaman ini saya juga share ya. Nanti saya bagi. Tenang aja. Makasih. Oke, sama-sama, Pak. Terus berikutnya mana tadi itu kan? Hilang. Saya tuh suka menghilangkan. Untung saya nggak menghilangkan orang ya. Lagi belajar. Iya, mahasiswa. Iya. Itu nggak suka matematika tadi, Pak. Kenapa, Pak? Tadi batas anak SD nggak suka benci sama matematika. Iya. Ini. Ceritakan masalah yang bahasa tadi ya, Pak ya. Oke. Iya. Next slide berikutnya. Struktur latar belakang menulis dari umum ke khusus. Ini kalau di tesis. Tapi kalau di manuskrip boleh apapun. Bahkan kalau di manuskrip teman-teman, usahakan teman-teman dapat data. Angka dulu di atas ya, baru didramatisir. Mau khusus ke umum, umum ke khusus silakan. Tapi yang jelas di atas itu adalah angka dulu. Mau angka masalah, pokoknya di atas itu diberikan angka-angka yang masalah dulu. Katakanlah tingkat kemiskinan Indonesia ada di rate 90%. Parahnya, nah itu pakai kata-kata yang dramatisir. Parahnya, ironisnya, nggak usah baik-baik kita pakai namun itu terlalu baik.
pakai yang rate-nya tinggi, parahnya, ironisnya, sayangnya, faktanya gitu. Nah, kalau di tesis dia lebih bahasanya itu lebih soft. Jadi boleh ambil dari umum ke khusus, lalu nanti diawali dengan umum ke khusus itu apa? Misalnya nasional dulu, baru lokal, ya kan? Baru misalnya lokal, habis itu regional, baru ke SD Bapak Ibu gitu kan. Nasionalnya saja sudah masalahnya 70%. Lalu tingkat di kota tingkat provinsinya ternyata naik lagi 5%, 75%. Parahnya sampai di regional, terutama di kelas saya misalnya, permasalahan itu meningkat 25%. Jadi janganlah, kalau 25% berarti habis 100% ya, masalah semua jadi dia. Katakanlah 15%, jadi 75 tambah 15 berapa tuh? 90 ya. 90. Ya, 90. 90% bermasalah, ya kan? Sampai di sekolah saya misalnya. Katakan aja. Jadi kalau teman-teman udah dapat datanya di penelitian terdahulu, bahasakan sedramatisir mungkin. Jadi biar menarik gitu. Terus setelah itu, setelah step pertama boleh dari umum ke khusus, teman-teman ambil contohnya kan ada literasi digital rendah tadi. Boleh ke lokal, ini sudah spesifik, oke, kesenjangan penelitian. Baru nanti di bawahnya untuk itu masalah ini ternyata belum ada solusinya. Untuk itu penelitian ini urgent dilakukan gitu. Pokoknya intinya kikinya itu adalah meng-highlight penelitian ini penting dilakukan. Itulah kenapa penelitian ini dilakukan. Inilah alasan penelitian ini dilakukan gitu. Itu di-highlight kata-kata itu gitu loh. Oke, ini ada singkatnya ya, umum khusus gap tujuan. Dan contohnya, anak era digital terbiasa dengan gawai. Namun di Indonesia masih banyak anak yang menggunakan internet untuk hiburan, bukan belajar. Memang ya untuk hiburan kan. Emaknya aja ngasih kan untuk hiburan, jadi biar nggak sepi, biar ada teman, biar nggak keluar rumah gitu kan. Tapi impactnya besar untuk otaknya ini ya. Saya sedang melakukan penelitian berapa parah sih otak itu rusaknya ketika anak-anak konsumsinya itu adalah gadget, dan yang dilihatnya adalah game-game sama head speech ya. Oke, next. Siapa lagi? Ada yang baru masuk lagi gak? Oh, luar biasa ini. Dari 50, 47 hadir ya. 3 orang cuma yang gak hadir. Oke, bangun urgensi penelitian. Oke, jadi untuk urgensi itu kan penting ya. Gimana sih bangun kepentingan dari penelitian itu? Ya hubungkan aja. Tadi sudah saya sampaikan, apa sih karakter dari kelas Bapak Ibu gitu kan? Tidak sama kelas di misalnya Pak Awal sama Ibu Mulia, Ibu Ari. Terus ada berapa orang lagi nih, 42 orang lainnya. Pasti masalahnya itu beda-beda. Katakanlah topiknya sama, literasi digital yang rendah. Tapi karakter di kelas Bapak Awal, misalnya kelas 6 SD. Terus di Ibu Mulia juga kelas 6 SD. Di Ibu Ari juga kelas 6 SD. Pasti ada benang merah yang karakter dan kebutuhannya itu berbeda. Nah, itu yang kita ambil, itu yang kita teliti, itu yang kita identifikasi. Misalnya, ternyata di tempat Pak Awal, karena jumlah laki-laki lebih banyak, laki-laki kan cenderung tidak bisa konsentrasi ya. Siswa laki-laki itu cenderung tidak bisa konsentrasi. Pada akhirnya kesulitannya adalah bagaimana mempertahankan konsentrasi ketika belajar matematika misalnya. Berarti salah satunya media pembelajarannya, salah satunya yang harus diperbaiki, yang harus ada inovasi misalnya. Atau di Ibu Mulia misalnya, permasalahannya adalah ketika belajar itu ikan saya ngajak main. Di Ibu Mulia misalnya permasalahannya adalah bukan karena anak
katakanlah mau jumlah anaknya tidak bermasalah, tidak ada perlakuan khusus misalnya, tapi di dalam kelas Ibu Mulia misalnya karena kelas tingkat ekonominya, misal ini kan hanya misal, tingkat ekonominya kelas menengah ke bawah, ada yang ditemukan anak-anak yang belum paham perbedaan angka 2 dengan angka 5 misalnya. Itu kan pasti Bapak Ibu sendiri yang mengenali karakteristik kebutuhan dari anak-anak yang ada di SD. Nah, mulai besok hari Senin, bikinlah list itu, apa sih masalahnya gitu. Di dalam kelas saya itu apa, di mata pelajaran saya itu apa. Nah, nanti saya mau mengembangkan apa, atau saya mau menginovasikan apa, atau saya mau metodenya seperti apa, gitu ya. Tautkan dengan ya? Ada pertanyaan? Oke, kita tinggal 30 menit lagi ya, saya usahakan cepat. Nah, dari kebutuhan itu tarik ke kebijakan pendidikan nasional. Kayak tadi ada numerasi, gerakan numerasi kan berarti angka ya kan. Bagaimana anak kita mau menyukseskan numerasi kalau anak antara K2 sama 5 saja tidak bisa gitu kan. Ada lagi bangun disebutkan dulu saya pergi kemana, di sana permasalahannya adalah anak bisa menyebutkan bangun ruang, tapi ketika disuruh gambar dia tidak bisa menggambarkan bangun ruangnya itu apa, misal trapesiumnya apa, dia nggak bisa menggambarkan. Tapi nanti kalau ada gambar dia sebutkan itu tahu, dia sendiri menggambarkan nggak tahu gitu kan. Itu permasalahan. Kenapa gitu? Apakah LKPD-nya yang bermasalah, apakah cara mengajarnya yang bermasalah? Dilihat lagi, dibandingkan lagi ke CPMK, di kelas 6 itu harus apa gitu kan, harus bisa apa gitu. Kenyataannya tidak seperti yang dimaui sama CPMK. Oke, berikutnya ini contoh kalimat. Dengan penelitian ini diharapkan, ini lagi ya, highlight lagi. Pokoknya kuncinya adalah dengan penelitian ini. Maka penelitian ini penting dilakukan. Untuk itu penelitian ini dilakukan. Nah, kalau mau bikin urgensi, kata-katanya adalah dengan penelitian ini diharapkan guru SD punya model. Pokoknya ada kata-kata dengan penelitian ini. Itu berarti menyatakan urgensinya. Gitu ya. Next, berikutnya tunjukkan gap kesenjangan. Nah, itu rumusnya adalah das solen dan dasen. Das solen itu seharusnya, dasen itu kenyataan. Das solen seharusnya itu berurusan dengan CPMK. CPMK itu kan pasti positif ya. Anak-anak bisa mengkreasikan apa, anak-anak bisa memahami apa, anak-anak mengetahui apa. Tapi kenyataannya, misalnya katakanlah CPMK untuk kelas 6 PPKN misalnya. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Nah, itu kenapa pada akhirnya masalah ini harus diteliti gitu. Oke, belum ada strategi, bisa. Jadi nanti kalau misal CPMK A, terus ternyata A ini tidak bisa direalisasikan. Kenapa? Karena belum ada strategi pembelajaran A yang efektif untuk siswa SD gitu. Kalau agak ngebut ini pasti dari 100% hanya 10% yang masuk. Iya kan? Nanti kan data Iya. PPT-nya, Bu. Iya, oke, siap. Jadi kita kayak F1 ya. Ars Schumacher gitu kan, udah pensiun dia kan. Mau diapain? Oke, pertanyaan pemantik. Oke, ada pertanyaan ini. Kalau semua sudah diteliti orang, apakah tesis kita masih perlu? Perlu. Ada yang mau jawab? Karena konteksnya pasti berbeda. Itu tadi yang saya bilang. Pak Awal, Bu Mulia, Bu Ari sama-sama kelas 6, sama-sama pelajaran PKN. Tapi diterapkan di konteks berbeda. Itulah pada akhirnya mau apapun yang dikatakanlah PKN untuk kelas 6 SD, sama-sama LKPD yang bermasalah. Di Bapak Awal belum tentu bisa diterapkan di Bu Mulia belum tentu bisa diterapkan di Bu Ari. Kenapa? Konteks permasalahannya berbeda gitu ya. Siswanya jumlahnya beda ya kan, anak siswanya punya background masing-masing beda gitu. Oke, next.
Bahasa akademik ya, simple lah ya. Kalau bahasa tau lah ya teman-teman. Contoh perbandingan misalnya dalam rangka menghadapi tantangan global, salah. Yang benar seperti apa? Siswa SD belum mampu memanfaatkan internet untuk belajar. Kalau ini terlalu apa ya? Terlalu general sebenarnya. Dalam rangka menghadapi tantangan global, ngapain gitu loh. Jadi kalau untuk ngelihat bahasa ini PR-nya gimana? PR-nya adalah latihan dengan banyak membaca jurnal. Biar apa? Biar terlatih bahasanya seperti apa sih bahasa jurnal gitu kan. Contoh kasus. Dia ada contoh. Mahasiswa menulis 10 halaman tapi intinya hanya 2 paragraf penting. Gitu ya. Itu yang saya lihat di skripsi, dan kemarin ada beberapa kakak tingkat Bapak Ibu juga saya baca latar belakangnya. Wah, panjang sekali, hebat sekali bisa menulis 15 halaman. Tapi saya cari intinya di mana ini gitu kan. Ternyata nggak sampai 1 halaman. Copy paste namanya tuh. Iya, kalau mau dibilang copy paste kan jadi kayak kejam kali gitu kan. Jadi kalau ya udah bahasanya gimana kalau misal kayak gitu, ya sudahlah, saya ya harus detail per kata jadinya. Ketika saya mengatakan ini salah, nanti ada solusinya. Jadi intinya adalah Bapak Ibu, balik lagi ke slide yang sebelumnya, itu kan ada per ininya. Kalau memang ini ambil satu misalnya datanya tentang literasi digital dalam membaca apa misalnya, ambil itu ambil 1, 2, 3 penelitian tentang itu, dibikin satu penelitian misalnya 2 penelitian 1 paragraf, 2 penelitian 1 paragraf, 2 penelitian 1 paragraf, nanti kan jadi banyak. Nah, dibatasi juga, baca regulasi penulisan tesis di program masing-masing. Ada yang dia hanya 5 halaman misalnya, ikutin itu. Jadi tesis yang baik bukan tesis yang tebal. Tesis yang baik itu sebenarnya adalah dia yang efektif, efisien, ya, efektif dan efisien. Oke, next 12. Oke, masih bahasa. Mini quiz, mana yang lebih baik? Anak zaman now itu memang kecanduan gadget banget loh, atau anak-anak di era digital cenderung menggunakan gadget secara intensif bahkan sejak usia dini? Mana ini terlihat ya, atas atau bawah? Bawah seperti itu. Iya, di bawah ya. Yang lebih yang bahasa akademik yang bawah ya. Kalau ini bahasa keseharian, jangan pakai bahasa keseharian. Tapi nanti pasti akan ditemukan. Pakai dan itu angka 8. Itu banyak saya temukan. Ada yang typo, ada yang memang nulisnya seperti itu. Oke, didukung dengan data. Tulisan tanpa data hanya opini. Nah, sertakan statistik. Ini tadi yang udah saya sampaikan di awal. Dan sebenarnya banyak aplikasi yang bisa dipakai ya, yang bisa membantu kita nggak capek-capek lagi gitu loh. Contoh, survei UNICEF 2020, anak usia SD di Indonesia rata-rata 5 jam per hari online, tapi hanya 30% untuk belajar. Nah, ini contoh ya, contoh data. Tugas nanti silakan teman-teman cari satu data terbaru tentang anak dan internet, lalu bagikan di kelas ya. Bahan diskusi ya, nanti minggu depan bisa didiskusikan di kelasnya kalau Pak Abdul maksud ya. Contoh praktis, cari kata kunci literasi digital SD, sortir 5 jurnal 5 tahun terakhir 2020 dan 2025. Next. Tips menulis latar belakang yang menarik. Oke, balik lagi, kita harusnya ini tadi ngomongin yang di awal-awal ya. Tapi nggak apa-apa, ini kita buka lagi, refresh. Gunakan cerita nyata, pengalaman guru, siswa, atau berita aktual bisa. Tambahkan data digital, tulis gaya naratif analitis, atau bisa dikatakan adanya cerita dan adanya analisis. Nah, ini contoh. Di satu SD di Bandung, 70% siswa lebih lancar bermain TikTok daripada mencari informasi ilmiah. Lagi-lagi ya. Lagi-lagi benar. Dan sebenarnya bukan siswa SD saja. Kita juga seperti itu. Oke, latihan interaktif. Praktik menulis mini latar belakang, 3 langkah sederhana. Oke, ini 3 langkah sederhananya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu bisa buat kalimat pembuka, fenomena anak dan gawai.
Tambahkan satu data, lalu akhiri dengan pernyataan gap. Mengapa perlu penelitian ini, gitu kan? Berikutnya, tanyakan, apa kalimat ini membuat Anda ingin membaca lebih lanjut? Kalau teman-teman merasa kayak, aduh, kok saya nggak mau sih bacanya lagi, revisi lagi. Kalau teman-teman aja nggak mau baca lagi, apalagi orang, gitu kan? Tanyakan, apakah kalimat ini membuat Anda ingin membaca lebih lanjut? Ini sama ya, ini hapus, sorry. Oke, next. Satu slide lagi. Motivasi dan penutup. Oke, latar belakang yang kuat adalah fondasi tesis yang kokoh. Oke, itu terlalu klasik ya. Era digital bukan penghalang, tapi alat bantu. Harusnya, tapi prakteknya pasti ChatGPT jadi leader. Pasti kayak gitu. Nanti gampang banget melihat hasil-hasil ChatGPT ya. Berikutnya, aktivitas interaktif. Mahasiswa menuliskan satu kalimat masalah penelitian dari pengalaman pribadi, tapi waktu kita sudah tidak cukup. Mungkin ada diskusi ringan saja nanti setelah ini. Dan penutup motivasi, menulis latar belakang itu bukan beban. Jangan dijadikan beban, tapi kesempatan untuk bercerita dengan data. Kalau Bapak Ibu suka curhat, nah, bikinlah latar belakang versi curhat, tapi bukan katanya. Ada datanya. Jadi kalau misalnya ngomongin katanya si itu loh. Nah, sekarang ganti gitu kan. Tapi kalau bahasanya jangan menurut data PISA ya kan, anak SD usia sekian sampai sekian tahun aktif melihat internet misalnya untuk hiburan gitu. Kalau kalian bisa bikin cerita yang menarik, tesis bukan lagi momok, tapi karya yang membanggakan. Nanti bisa jadi Q1. Silakan yang mau Q1 tapi terhalang sama dana EPC, monggo. I am welcome you everyone. Bisa kolaborasi, nanti tinggal hubungin saya. Tapi saya punya fundingnya cuma sampai Q3 ya, 1, 2, 3. Monggo silakan. Sampai sini ada pertanyaan? Ini nanti saya kasih ke Komti, jadi Komti bisa mendistribusikan slide-nya. Oke, ada Ibu Ramida Sari. Oke, silakan Ibu. Oke, terima kasih Kak. Saya panggil Kak Mei aja ya. Ini jadi tadi ada pertanyaan sebenarnya, tapi kayaknya udah terjawab. Masalah ini udah saya catat, cara menemukan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian kita dengan sumber referensi yang akurat. Maksud saya itu Kak, selain dari misal langsung search di Google, ada nggak website khusus? Jadi kita nggak terlalu banyak referensi yang langsung relevan dengan penelitian kita. Kemudian yang kedua, saya itu kan saya setuju dengan Kak Mei tadi, sepertinya kalau yang berhubungan dengan dunia digital dan anak itu sekarang sedang menarik ya, apalagi tentang literasi tadi. Tapi saya itu sebenarnya punya masalah yang saya mau angkat, tapi saya ragu, takutnya nanti saya terjebak sendiri, saya tidak mampu menyelesaikannya. Jadi masalahnya itu Kak, yang sering saya temui adalah masalah, khususnya di matematika ya Kak, pecahan itu Kak, itu anak-anak tuh memang sangat sulit. Saya udah berapa kali megang kelas 4 dan 5, bahkan saya udah les di kelas 6, mereka memang terkendala di bagaimana membandingkan pecahan dan membayangkan pecahan itu dalam dunia realitas sehari-hari. Contohnya gini ya Kak, pecahan itu kan dibayangkan dengan 1/2 misalnya. Jadi mereka biasanya kan di buku tuh 1 potong pizza kita bagi 2. Itu mereka paham. Terus membandingkan pecahan, kadang mereka tuh bingung. Kebanyakan 1/2 dengan 1/3 dianggap 1/3 yang lebih besar karena dia membandingkan 2 dan 3, seperti itulah intinya kan. Kemudian masalah jika 10 benda berapa setengahnya, itu kadang-kadang anak masih ada yang bingung. Jadi saya terpikir untuk membuat suatu media supaya media kontekstual sehingga anak-anak itu bisa memahami. Jadi saya terpikir pakai botol dengan air berwarna, dan saya cari-cari memang belum ada penelitian seperti itu. Nah di situ saya khawatir kalau saya ngangkat itu nanti saya kejebak sendiri, saya bingung gitu kan, nanti nggak ada gapnya yang dengan penelitian terdahulu gitu Kak. Mohon sarannya. Oke, yang pertama simple ya. Yang pertama bisa pakai Sci-Hub buat ini sebenarnya trik ya. Yang kekunci-kunci itu bisa dibuka dengan Sci-Hub. Banyak sekali publisher, kalau misalnya
teman-teman butuhnya adalah konteks yang di luar negeri. Publisher itu ada Sage, ada Springer, macam-macam. Tapi gini, kita mencarinya adalah pakai Google Scholar aja yang paling gampang. Yang paling gampang, Google Scholar. Ini yang paling gampang. Setelah dari sini, apa key-nya? Keywordnya. Tadi literasi digital tentang pecahan. Atau belajar pecahan untuk anak SD kelas 5. Oke. Kita nggak usah kata pecah. Belajar. Sini ya. Sudah? Apakah ini cukup? Tidak cukup. Kita bikin rate waktunya ya. Jadi, nah kalau mau dibikin manuskrip itu teman-teman harus punya rate 5 tahun terakhir. Jadi di rentang khusus itu dibikin 2025 sampai 2020 sampai 2025. Telusuri. Kita lihat ini 2022 ya, 2023, 2000 masih adakah yang dia keluar? Oh, ini kayaknya saya sudah setting ya, sudah setting 5 tahun terakhir. Tapi kalau di Bapak Ibu, saya rasa mungkin di sini masih keluar 2001, 97 dan lain sebagainya. Oke, kita telusuri. Tidak ada yang berubah banyak karena sudah di setting dari awal. Tapi Bapak Ibu bisa praktekkan. Nah, di sini sudah keluar ya. Dan kalau carinya di Google Scholar itu pasti hasilnya adalah publikasi jurnal. Jadi sudah tidak perlu khawatir lagi. Mau jurnalnya apa, beraneka ragam. Bahkan di sini juga bisa masuk jurnal-jurnal dari internasional. Tinggal lagi keywordnya. Kalau mau jurnal internasional gimana? Gini, tab baru Google Translate. Sekarang gini, kalau Bapak Ibu bisa bahasa Inggris itu alhamdulillah. Kalau Bapak Ibu belum bisa bahasa Inggris masih belajar, tidak masalah, jangan takut. Kita bisa, sekarang teknologi banyak. Jadi ini kita mau ganti Inggris Indonesia. Oke, fraction for pecahan untuk kelas 5 SD ini. Kalau ini tadi kan bahasa Indonesia, ya kan? Kita mau cari yang bahasa Inggris, biar agak kece gitu kan, tulisan kita kan. Hasil penelitiannya tidak konteks Indonesia saja, tapi luar gitu kan. Oke, kita lihat. Sudah keluar, ya. Semuanya berbahasa Inggris, walaupun sebenarnya tulisannya juga ada tulisan Indonesia. Nah, di sini kita lihat satu contoh. Aduh, sinyal saya tidak bagus. Nah, ini yang luar negeri nih ya, South African Journal. Nah, ini yang kebuka. Sampai sini, aduh, bahasa Inggris nih gimana? Saya nggak paham bahasa Inggris. Oke, tenang saja. Ini bisa kita ganti ya. Jadi teman-teman bisa ganti di titik 3 di atas pojok ini. Ada translate ya. Ganti ke Indonesia, atau mungkin bahasa Indonesia nggak bisa saya tuh bisanya bahasa Arab sama bahasa Mandarin. Boleh silakan ganti ke bahasa Mandarin atau bahasa Arabik. Translate. Yang berubah? Kok tidak berubah dia? Oke. Mungkin ada beberapa yang tidak bisa berubah. Kita coba yang ini ya, berubah nggak? Yang slide berikutnya nih. Misalnya ini kan bahasa Inggris ya. Kita coba ganti ke malah nggak itu dia. Oke. Nah, ada beberapa website yang dia tidak mau diartikan. Tenang saja, banyak sekali informasi teman-teman. Kalau nggak bisa satu, masih banyak yang lain. Nggak usah patah hati ya. Ini accept dulu. Nah, yang kayak gini nih maksud saya tuh bisa dilarikan ke Sci-Hub. Oke, kita coba ke Sci-Hub. Kebuka kan? Ini tadi nggak bisa kebuka ya. Oh, bisa kebuka ini. Tapi harus purchase, ada sebagian nanti purchase gitu. Nah, dari sini kita mau mengartikan ke bahasa Indonesia, bisa tidak? Bisa. Jadi bahasa Arab kan? Siapa yang bisa bahasa Arab di sini? Coba artikan dulu apa ini? Dia ngomong apa ini? Nggak kelihatan, Bu. Nggak kelihatan. Aduh. Kecil betul. Oh, kecil. Ya, oke lah. Stop. Kalau kayak gini, Mas Debi ini kayaknya bisa nih.
Tuh, dia tahu nih apa sistemnya aja gitu kan. Oke. Jadi ini bisa diganti ya. Jadi mau ganti apa? Bahasa, aduh saya nggak bisa bahasa Indonesia, saya bisanya bahasa Mandarin. Oh boleh, kita ganti bahasa Mandarin ya. Mandarin itu Chinese ya. Nah, translate. Tuh, jadi bahasa Mandarin dia. Ya, jadi teman-teman gak usah takut kalau jurnalnya itu berbahasa Inggris, teman-teman bisa ubah ke bahasa Indonesia. Oke, itu satu ya, cara mencari jurnal. Pakai yang simple saja, Google Scholar. Nanti tinggal masukkan keywordnya, tinggal diganti rentan khususnya. Nah, keluar bahasa Indonesia semua. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau mau cari yang hasil penelitian yang luar, tinggal artikan ke Google Translate ya, keyword kita tadi, ambil copy hasil Inggrisnya itu, kita pindahkan ke Google Scholar kita. Terus nanti dia akan keluar yang bahasa Inggris. Terus gimana bacanya? Puyeng. Nanti yang ada bukannya nulis skrip, bukan nulis latar belakang, saya tidur gitu kan. Tadi ganti bahasanya di sini gitu. Translate. Nah, di sini bisa ganti bahasa. Oke, itu selesai pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Oke. Takut karena tidak ada penelitian terdahulu. Tidak ada penelitian yang tidak ada penelitian terdahulunya. Itu pengalaman saya, ya, pengalaman saya. Saya meneliti yang terakhir itu adalah storytelling and math anxiety. Saya pikir tidak ada penelitian tentang itu. Ternyata sudah ada di tahun 2003, tapi memang tidak se-trending sekarang. Ya, sekarang itu namanya matematika itu lagi trending banget. Jadi bagaimana membuat pelajaran matematika itu menyenangkan, enjoyful gitu kan, bermakna gitu kan. Salah satunya adalah belajar dengan storytelling, dengan cerita rakyat. Nah, itu salah satu metode yang saya pikir juga sepertinya baru untuk dunia gitu lah kan, untuk di Asia gitu kan. Ternyata tidak juga gitu. Sudah ada yang memulai, walaupun ternyata metodenya juga tidak se-trending STEAM dan lain sebagainya, PBJL dan lain sebagainya, LKPD lewat apa itu tidak terlalu se-trending gitu kan. Pada akhirnya teman-teman itu dituntut untuk lebih banyak mencari informasi secara big data. Pasti ada. Sekarang teman-teman dituntut untuk belajar menulis prompt, ya. Jadi gini, tadi promptnya intinya adalah belajar pecahan untuk anak 5 SD. 1, teman-teman harus tahu CPMK-nya dulu. CPMK kelas 5 SD untuk matematika ya, Bu Ramada ya? Iya Kak. Oke. CPMK CPMK matematika 5 SD itu harus apa? Itu namanya DAS Solen. Seharusnya seperti apa? Kenapa dikatakan DAS Solen? Karena itu adalah kondisi yang mau dicapai. Kenyataannya anak-anak tidak bisa membandingkan mana yang lebih besar, 1/2 atau 1/3. Malah karena angka 3 lebih besar dari 2, dikatakanlah yang 1/3 lebih besar dibanding 1/2. Padahal sebenarnya kalau dalam bentuk pecahan 1/2 lebih besar dibanding 1/3. Benar kata Ibu. Salah satunya adalah membuat media pembelajaran yang kontekstual. Tapi masalahnya kalau saya mengembangkan ini, saya takut terjebak penelitian gap sebelumnya. Bikin inovasi saja gitu loh. Kalau teori pasti ada. Sekarang bagaimana Ibu Ramada ya, berangkatnya dari mana? Bukan hanya dari belajar matematika yang 1/3 dan lain sebagainya, tidak. Tapi bagaimana kegrafikan juga dilihat sama Ibu Ramadika. Contohnya gini, di kelas 5 SD itu apa karakter dari kegrafikan anak? Misalnya dalam satu halaman dia bisa melihat 5 warna, atau dalam satu halaman dia bisa melihat 2 bentuk, atau dalam satu halaman dia bisa melihat 5 angka, atau pecahannya itu dalam satu halaman hanya bisa dia melihat 2 pecahan angka. Dua pecahan saja, 2 pecahan terus variasi pecahan itu. Jangan ditekan lebih banyak lagi. Kenapa? Nanti akan riuh. Contoh, ini saya sedang menulis kebetulan juga tentang kegrafikan ya.
Di bab 8 ya ada ilustrasi. Nah, seperti ini. Di bab 8 nantinya itu akan membahas tentang, nah, lebih enak lihat yang mana? Tapi ini kan simple ya, perkalian ya. Lebih enak mana? Lebih enak lihat yang ini atau lebih enak lihat yang ini? Yang oranye kayaknya. Nah, ini kenapa? Karena inilah yang dibutuhkan anak-anak. Ini kita sama, Bu Ramada. Jadi, tapi kalau saya mungkin lebih umum ya, lebih bukan umum. Saya secara general dan saya ngambil case-nya adalah perkalian. Kenapa ini lebih anak-anak tidak menarik? Satu, ditulis secara atas ke bawah itu jadi numpuk dia. Sepertinya terlalu banyak gitu kan. 8 soal. Padahal kanan kiri sama 8 soal. Terus yang sebelah sini kenapa? Lebih membosankan. Warnanya itu cuma satu macam warna. Jadi dia lebih boring, walaupun sudah ada warna boring gitu kan. Lihatnya kayak tidak ada variasi lain gitu kan. Lebih bagus lagi kalau misalnya bentuknya ini seperti 3D di 3 dimensi. Artinya apa? Ibu Ramada mengintegrasikan dengan teknologi misalnya. Jadi nanti bisa dilihat di flipbooks misalnya, atau misalnya medianya tuh bisa diraba, bisa dirasakan gitu kan. Jadi anak-anak lebih tertarik. Oke, kita belajar pecahan tapi bentuknya pizza. Pizzanya nanti ada, tadi kan ada bisa bentuk botol gitu kan, atau bentuk apa gitu. Nanti kita pakai bentuk makanan saja. Karena apa? Karena anak-anak suka makanan gitu kan. Bentuk makanan kue misalnya bisa dipotong-potong pecahannya lebih banyak gitu kan. Jadi kalau sepertiga nanti bentuk kuenya seperti ini, kalau seperdua bentuk kuenya seperti ini. Nanti kan anak mengamati, loh kok kayaknya sepertiga lebih kecil ya dibanding seperdua. Akhirnya itu tertanam di konsepnya anak-anak. Sepertiga dan seperdua, kalau pecahan memang sepertiga lebih kecil. Nah nanti kalau misalnya angkanya lebih besar lagi, misalnya sepertujuh, berarti sama sepertiga mana yang lebih besar? Sepertiga dong. Karena namanya dalam konsep tertanam gitu kan. Karena kita melihat bentuk, anak-anak melihat bentuk, merasakan merabanya juga dia bisa gitu kan. Dan itu semua saya jamin teorinya, penelitian terdahulu banyak sekali. Cuma sayangnya kita sekarang belum terlalu banyak melihat jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Caranya ya coba aja lihat sekarang. Nggak usah lama-lama, 5 menit aja. Coba cari nanti. Atau gini, kita coba. Ini masih ada waktu sekitar 8 menit. Saya coba 1 menit saja ya untuk menemukan media. Kita ganti dulu ke Google Scholar. Oke. Media untuk media pembelajaran. Media pembelajaran untuk pecahan di kelas 5 SD. Media pembelajaran berbasis bentuk makanan yang bisa, yang 3D lah, yang bisa diraba. Oke, tuh, etnomatika berbasis makanan khas ada loh Bu, ya kan? 2020, 2025 ada ternyata. Sudah banyak yang meneliti. Ini ada animasi, kontekstual. Tapi ini kelas 5 SD negeri. Banyak ya. Ada pengembangan media pembelajaran audiovisual berbasis aplikasi Animaker. Coba kita lihat yang ini. Pengaruh pembelajaran etnomatika berbasis makanan khas daerah terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa materi pecahan kelas 5 SD. Oke, apakah ini bisa dilihat? Sepertinya bisa. Ini ada PDF. Kita lihat hasil penelitiannya. Oke, saya kasih trik lagi kalau mau baca yang kayak gini. Tinggal teman-teman mau cari kuncinya, bisa Ctrl F. Misalnya kita mau cari media ya. Jadi dia akan mencari semua kata-kata yang media saja gitu kan.
Desain berdasarkan hasil observasi pembelajaran masih dilakukan secara konvensional tuh kan. Benar kata Ibu tadi, permasalahannya adalah kenapa mereka tidak bisa membedakan setengah sama sepertiga mana yang lebih besar? Karena di buku tidak bisa menyentuh aspek aspek lain anak gitu loh. Katakanlah kognisinya anak itu tidak cukup disentuh kalau untuk belajar pecahan. Karena di awal anak-anak sudah diajarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Semakin ke belakang semakin besar. Lalu larilah ke pecahan, sepertiga, seperdua. Berubah lagi dong konsep anak, tapi anak belum bisa mengubah itu secara otomatis. Harus dikasih dulu teorinya. Tapi kalau anak-anak dikasih teori, ini anak-anak loh, gitu kan. Enggak, mahasiswa aja kalau dikasih teori. Pecahan sama angka normal itu beda ya. Saya rasa mahasiswa pun masih ada loh yang tidak bisa membedakan pecahan. Gitu ya. Jadi sampai sini Bu Ramada atau Ibu yang lain paham kah? Oke, paham Kak. Ya, makasih Kak pencerahannya. Sama-sama. Kita sudah ada di 5 menit. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita tutup. Saya menyetopkan saja. Udah malam soalnya. Udah malam minggu ini. Aduh, kita tuh harusnya family time loh. Aduh, malam minggu saya mau jajan harusnya ini. Grab gitu Masih kan. ada waktu. Iya, makan sate lah, makan apa gitu kan. Apa Iya. enak malam minggu ini ya. Tapi kalau makan kalori semua itu mengembang, bukannya tinggi ke atas. Oke, kalau insya Allah nanti akan ada pelatihan. Kalau ada pelatihan nanti saya kabarkan. Nanti biasanya pelatihan itu juga lebih rigid, lebih detail lagi ya. Cara membuat prompt penelitian, cara submitnya, cara dan semuanya akan menyentuh. Tapi step by step juga sih. Kalau ada pertanyaan silakan. Kenapa? Ya Pak. Yang untuk tanggal 25 tuh Mbak Mei ada nggak nanti? Tanggal 25 tuh apa ya? Oh, pelatihan Ya, di ini. Nggak ada, nggak. Kata Pak Abdul ada tanggal 25 tuh kata dia. Nggak ada informasi apapun yang saya dapatkan. Ini sebenarnya tadi mendadak juga ya. Kebetulan saya juga ada kelas juga kalau Sabtu Jumat ada kelas di S2 juga. Jadi makanya kita dapatnya malam. Dan ini saya speechless. Berapa yang masuk? Tadi 47, sekarang 44. Jadi ya semoga nanti dengan ini teman-teman latar belakangnya nggak lagi bingung ya. Bingung sih, katakanlah turunlah 10% gitu kan. Setidaknya teman-teman tahu cara mencari jurnal gimana, cara membuka kunci jurnal gimana. Nanti ada lagi nih, ada lagi software yang bisa dipakai selain Mendeley yang lebih enak lagi. Jadi teman-teman nggak perlu simpan filenya di local disk laptop teman-teman. Jadi cukup aja online, udah selesai. Terus ada lagi cara cari buku gitu kan, banyak. Tapi kalau 2 jam itu nggak selesai. Kayak gitu. Ada yang lain? Ibu Febri udah ini dia, udah capek. Udah teleng-teleng. Sama Bu, saya menangis ini. Oke, sudah ya, kita tutup saja ya. Saya doakan semoga tesis Bapak Ibu sebelum jadi tesis sudah masuk jadi Sinta 2. Jadi semua 50 orang sudah punya tabungan Sinta 2 dan bisa kumlot 50-50-nya ya dari kota ya. Amin. Oke, sekian saya tutup. Nanti saya bagikan rekaman dan PPT-nya. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak.